Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, di sini saya akan menghubungkan dua komputer ya, menggunakan kabel LAN dan satu switch hub. Dan ini bahan dan alatnya, kita membutuhkan satu switch hub, kemudian powernya. Di sini saya menggunakan kabel dua LAN strike ya. Nanti satunya menghubungkan ke komputer satu dan ke komputer 2. Ini untuk bahan-bahannya kabel LAN strike ya, strike dan satu buah switch. Nah, nantinya untuk menghubungkan ke dua komputer. Oke, langsung saja kita langsung akan mengeksekusinya. Ya, selanjutnya kita harus memasang terlebih dahulu kabel LAN-nya ya, kabel LAN kita sambungkan ke komputer satu. Kita anggap aja di komputer satu karena kita akan menghubungkan dua komputer. Lalu kok kabel LAN ini dihubungkan ke switch. Tadi dari kabel LAN yang kita colokkan ke komputer ini disambungkan ke switch ya, bisa di port nomor 1. Ini saya biar rapih, di sini saya sambungkan ke port nomor 1. Untuk pemasangan kabelannya ke switch seperti ini, saya colokkan ke port nomor 1 ini ke komputer 1, port yang nomor 2 ke komputer 2. Saya bedakan kabelnya ya, yang port nomor 2 ini kita warna putih atau abu-abu, yang ini port nomor 1 ini ke komputer 1 itu yang warna biru. Men-setting atau konfigurasi alamat IP-nya di komputer 1 dan komputer 2. Kita masuk ke control panel, kemudian masuk di network and internet, network and sharing center. Setelah itu kita pilih change adapter setting, kemudian kita pilih yang Ethernet. Kalau tempat saya ini Ethernet, nanti disesuaikan saja dengan komputer kalian ya, kalian masing-masing. Klik 2 kali ya, kita ulangi, klik 2 kali di internet, kemudian muncul internet status, kemudian pilih yang properties, dan di sini muncul, kita pilih yang internet protokol versi 4 TCP /IP versi 4. Nah, di sini kita klik 2 kali dan di sini muncul untuk alamat IP-nya. Kemudian kita pilih yang use the following IP address. Di sini kita mengisi alamat IP 192.168.1.4. Oke. Kemudian subnet masknya kita klik, otomatis dia akan muncul. Di sini munculnya 255.255.255.0. Kemudian oke dan close ya. Ini untuk setting IP untuk komputer 1. Ya, selanjutnya kita men-setting di komputer 2. Sama, kita masuk di control panel, kemudian network and internet, network and sharing center. Setelah itu pilih change adapter setting, kita pilih yang Ethernet ya, yang Ethernet ini, yang di sini biasanya kalau ini belum terkoneksi dia ada tulisan unidentified network. Nah, kemudian klik 2 kali, muncul Ethernet statusnya, kemudian properties, pilih yang TCP IP versi 4, klik 2 kali, kemudian use the following IP address. Nah, di sini kita masih satu segmen ya, IP-nya 192.168.1. kita pilih yang 6, klik 2 kali subnet mask, kemudian oke. Nah, di sini belum terkoneksi ya, belum
muncul di Ethernetnya ini, belum muncul di Unidentified Networknya ini, belum ganti statusnya. Nah, langkah selanjutnya kita masih sama, masuk di Ethernet ini, kemudian properties, di Ethernet status properties, sama seperti kita mau mengisi alamat IP-nya versi 4, TCP IP versi 4, kemudian klik 2 kali. Nah, di sini untuk default gateway-nya kita isi IP dari komputer 1 ya, komputer nomor 1. Tadi 192.168.1.4. Kemudian oke dan close. Nah, di sini di PC nomor 2, di sini statusnya sudah network ya. Artinya kalau ini sudah ada internetnya, dia bisa jalan. Ini sudah terkoneksi. Kemudian saya akan pindah di komputer nomor 1. Sama caranya ya, caranya sama. Itu masih di Ethernet, klik 2 kali, kemudian properties, kemudian terus pilih yang internet protokol versi 4. Nah, di sini default gateway-nya kita kasih IP yang IP-nya komputer 2, 192.168.1.6. Kemudian oke, close. Nah, di sini statusnya sudah muncul ya, statusnya sudah muncul network. Nah, artinya sudah terkoneksi. Coba kita ping dari dari komputer pertama. Kita akan ngeping IP dari komputer 2. Di keyboard kita tekan saja Windows plus R, dia akan muncul. Kemudian CMD, di sini kita ping, kita akan ping IP komputer nomor 2, 192.168.1.4. Nah, di sini statusnya sudah replay ya, replay from 192.168.1.4. Nah, di sini sudah bisa memanggil dari IP komputer nomor 2. Sebaliknya, kita akan mencoba mengecek ya IP komputer nomor 1 dari komputer nomor 2. Windows plus R, CMD, kita ping 192.168.1.6. Tidak sama di komputer nomor 2 kita bisa memanggil IP dari komputer pertama. Nah, selanjutnya kita akan mencoba men-sharing file. Apakah kita bisa mengambil data dari komputer 2 ke komputer 1? Kita akan coba dulu. Ya, di sini kita akan mencoba men-sharing file ya, men-sharing file, atau kita bisa mentransfer data antara komputer 1 dan komputer 2. Di sini kita coba membuat foldernya terlebih dahulu. Saya berikan nama coba aja gitu, latihan hari ini. Oke. Nah, ini file yang akan kita sharing. Kemudian klik ini ya, klik kanan, bisa di properties, kemudian pilih file sharing, dan di sini kita pilih share ya, pilih share, kemudian kita pilih everyone, add ya. Nah, di sini pilihannya membaca atau membaca dan menulis. Di sini saya pilih yang membaca saja. Read and read. Kemudian kita share. Nah, di sini dari keterangannya di sini folder kita sudah di sharing ya. Your folder is shared. Kemudian done. Nah, di komputer 2 ya, kita sebelum men-sharing kita coba masuk ke pengaturan di sini ya.
Kita ulang dari awal, network and internet, kemudian network and sharing center, kemudian pilih change advanced sharing. Nah, ini kita di sini akan ditampilkan beberapa pengaturan terkait dengan change sharing option. Kita pilih saja di sini, dipastikan semua ini turn on ya, turn on, kemudian turn on file and printer sharing. Setelah itu turn on network discovery, kemudian turn on file and sharing. Nah, di sini passwordnya kita off kan saja, kemudian save ya. Nah, save, coba kita panggil IP komputer 1 dari komputer 2 ya. Di sini sudah muncul. Kemudian kita buka latihan hari ini. Nah, di sini kita bisa berbagi file atau sharing file di sini menggunakan kabel lokal area network ya, langsung menggunakan dua komputer. Apabila teman-teman yang nggak punya flash disk atau alat bantu lainnya, apabila di rumah ada kabelan, bisa langsung saja sharing dari atau menggunakan kabelan.